kasih kepada moderator yang memberi saya waktu untuk menjelaskan tugas kami tentang klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Anak dengan gangguan intelektual. 1. Tunanetra. Istilah anak tunanetra secara mendasar dapat diartikan sebagai anak-anak yang mengalami gangguan pada fungsi penglihatan. Kita perlu mendefinisikan ketunanetraan berdasarkan fungsi atau kemampuan penglihatan yang tersisa. Hal ini bertujuan untuk mempermudahkan dalam penyediaan layanan baik dalam bentuk akademik maupun layanan tambahan sebagai keterampilan pendamping. Dengan definisikan ketunanetraan sesuai dengan tingkat fungsi penglihatan, maka kita dapat mengartikan secara mendasar bahwa anak tunanetra adalah anak yang mengalami kebutaan. Contoh, tunanetra: buta fungsional, low visional. 2. Tunaruang. Tunaruang dapat diartikan sebagai gangguan pendengaran di mana anak yang mengalami tunarulangnya atau berkurangnya kemampuan pendengaran. Contoh tunaruang: tunarungu, tuli, dan kurang dengar. 3. Tunagrahita. Berdasarkan teori tersebut, maka kita dapat mengetahui kebutuhan mendasar anak tunagrahita. Dalam proses pembelajaran anak tunagrahita memerlukan pendekatan yang berbeda-beda dengan anak yang pada umumnya, karena kecepatan proses penerimaan pengetahuan tentu lebih lambat. Hal tersebut tentu hanya terlalu bagi anak tunagrahita yang memang masih memiliki kemampuan untuk menerima pembelajaran. Dengan kata lain adalah anak tunagrahita mampu dididik, akan tetapi bagi anak tunagrahita yang mampu, maka perlunya mereka mendapatkan latihan bina diri untuk mendapat membantu dirinya lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang-orang lain. Sedangkan bagi anak tunagrahita, mental definisi dan lain-lain. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada materi pertama. 4. Tunadaksa adalah kondisi ketidakmampuan atau gangguan pada sistem gerak otot, tulang, dan persarafan yang menyebabkan keterbatasan fisik dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Anak dengan tunadaksa mengalami kesulitan dalam gerakan tubuh, koordinasi motorik maupun postur tubuh. 5. Anak dengan gangguan komunikasi. Anak dengan gangguan komunikasi adalah anak yang mengalami hambatan dalam berbicara, memahami bahasa, atau berbicara dengan lancar. Contoh anak dengan gangguan komunikasi: gangguan artikulasi, kesulitan pengucapan, gagap dan stutter
Berikan salah satu contoh klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Anak dengan gangguan intelektual tunagrahita, yaitu anak secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba jelaskan bagaimana cara bicara dengan anak yang kurang dengar. Contoh berbicara dengan anak yang kurang mendengar pakai bahasa isyarat. Kayak makan, atau bisa menggunakan pakai tulisan. Lalu kayak tulis di kertas, lalu kita kasih kepada anak yang tadi kurang mendengar, lalu dia membaca. Oke, itu saja. Jawaban dari saya.